ada yang ingin disampaikan? Agenda hari ini dalam rangka apa, Kak Dena? Oke, halo teman-teman semuanya. Aduh, saya kayaknya cuma ngasih 2 media ya. Rame yang datang ya. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin hari ini aku juga mau memberitahukan kabar bahagia. Ada kabar melegakan untuk saya di proses hukum saya yang sudah lama bergulir ya, sejak tahun 2021 ya Mas ya. 2021 semenjak saya mengajukan gugatan gitu, dan saya pikir memang ini jalan yang terbaik walaupun penuh dengan lika-liku lah gitu loh, agak menjelimet sebenarnya gitu dengan proses banding, kasasi, tapi akhirnya sekarang sudah inkrah, alhamdulillah gitu. Dan saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dukungan dan supportnya kepada kuasa hukum saya Mas Icat dan Mas Ibnu yang luar biasa support dari awal sampai terakhir ini gitu. Kalau boleh tahu kemarin inkrahnya dan penerimaan akte-nya seperti apa sih Kak? Prosesnya? Kapan dan tanggal berapa ya Mas? Akhir-akhir Februari. Akhir Februari ya. Gitu. Akhir Februari. Jadi memang sepertinya kayaknya prosesnya agak lama di bagian kasasi ya, Pak Banding ya? Di kasasi sih, pada saat udah ke Mahkamah Agung itu ya gitu loh. Hasilnya kalau kasasi kan ditolak, jadinya tetap mengajukan pada hasil banding ya. Ya gitu, seperti itu. Dari hasil dari kan udah inkrah gitu, mungkin ada hak-hak yang mungkin harus dibagi atau apa, seperti dari kan udah sah berpisah secara hukum, seperti apa sikapnya apa? Ya, kalau hasil dari putusan bahwa tetap hadana anak di Budena, biaya hadana anak juga tetap tanggung jawab orang tuanya Bapak Jonathan ya, sebesar 30 juta per bulan. Di luar pendidikan, di luar biaya pendidikan. Mungkin sampai sekarang sudah sempat ada yang ditunaikan belum sih Kak? Untuk perihal nafkah ke anak gitu dari Mas Ijong sendiri bisa ada memberikan? Sampai saat ini sih masih belum sesuai ya. Mungkin setelah ini ya kita harapkan kebijaksanaannya lah. Seharusnya kapan sih Kak 30 juta per bulan itu mulai dikasih Kak? Seharusnya setelah inkrah sih. Setelah inkrah ini ya. Kemarin tidak sesuai, memangnya berapa yang dikasih? Kalau aku sebut nominalnya nanti yang bersangkutan agak ini gitu. Senewan. Iya, pokoknya tidak sesuai lah. Tapi kan yang bersangkutan waktu kemarin dan sampai saat ini masih sibuk menjalani syuting. Betul. Berarti kan ada pemasukan. Betul sekali. Ya, harusnya sih begitu ya. Harusnya prioritas utama kan untuk anak-anak, seperti yang selama ini beliau sampaikan lah di beberapa talk show gitu ya. Kalau dia tidak akan lupa sama anak, prioritas buat anak, ya kita harapkan itu sesuai dengan kenyataannya gitu. Tapi Dena pribadi udah lega kan maksudnya dengan terima hak ini ya, apa yang misalnya Kak Dena rasakan lumayan pasti menguras energi juga kan? Pastinya lega. Aku nggak bisa bilang bahagia ya, karena tidak ada yang bisa dibanggakan dari perceraian ini gitu loh. Tapi lega pastinya, karena kayaknya sebagian besar beban itu terlepas gitu loh. Dan memang sesuai dengan kemauan saya, insya Allah kan nanti mau umroh, saya tuh berdoanya tuh semoga saya pada saat saya umroh tuh saya udah ada putusan. Jadi doanya beda kan gitu loh, seperti itu sih. Dengan status yang baru nih, nah, mungkin sudah terpikir mau kemana gitu ke depannya. Apakah sudah move on, mau cari pasangan lagi atau Enggak lah, karena kan udah sah kan? Iya. Enggak lah, kalau itu mah belum ya. Kalau untuk jodoh saya nggak mau ngoyo terlalu gimana gitu loh. Pokoknya sekarang mengalir aja. Terus lagi pula kan fokusnya sekarang buat anak-anak gitu, biar bagaimana mencurahkan perhatian ke anak-anak, karena anak-anak saya tuh lumayan agak posesif sih gitu loh. Saya pergi sedikit, pulang telat sedikit, tidak sesuai dengan yang dijanjikan tuh telepon, video call. Jadi itu aja sih, penting anak-anak dulu. Dena, pemberian 30 juta ini sampai ada jangka waktunya nggak sih, sampai usia berapa anak? Sampai kuliah Atau kuliah, andai kata nanti mantan itu tidak kerja lagi, gimana? Tidak ada penghasilan lagi, gimana?
kalau di putusan pengadilan tuh sih biasanya tuh sampai anak mandiri ya, mandiri dalam kategori dia bisa kerja atau segala macam kayak gitu. Kuliah kan masih butuh biaya ya dari anak dari orang tua kan. Dan Nah, sebenarnya itu- biayanya fluktuatif ya Mas ya. Iya. Nah, andai kata mantan itu Tidak sudah di- tidak kerja lagi, sudah nganggur gimana? Tidak ada penghasilan lagi. Maksudnya tidak Kita nggak dikabulkan pernah lah. nggak pernah ngedoain andai kata mantan Nggak, itu iya. nggak, kita selalu doain dia dapat kerjaan bagus, dia tetap sayang sama anak-anak, bisa ngerawat anak-anak, bisa nafkain. Itu sih nggak pernah mau berandai-andai yang seperti seburuk itu. Mama, ini kan mama yang paling sebagai orang tua awalnya paling terpukul ya, artinya dengan keadaan rumah tangga dari Mbak Dena ini. Melihatnya seperti apa sekarang dengan memiliki status yang sudah ringan lah bahasanya dari perjalanan hidup seorang Mbak Dena. Prosesnya itu ya mungkin bagi kami keluarga itu bukan 1,5 tahun ini sudah berjalan hampir 3 tahun barangkali ke belakangnya dari mulai terjadi permasalahannya itu, tapi kita sudah mencoba ya, ini kalau mau mempertahankan rumah tangga ya harus segera ada solusinya, diperbaiki kayak gimana. Tapi dalam berjalannya waktu tidak ada solusi untuk itu ya, akhirnya di luarannya gembar-gembor harus cerai, harus apa segala macam. Ya udah, jalan terakhir kita karena dari pihak mantan suaminya itu ya tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga ya, jadi akhirnya udah ajukan aja kita gugat cerai. Kita pernah nanya ke keluarganya yang mau ngajuin gugat cerai siapa, kita pernah ada pertemuan gitu kan ya, yang mau ngajuin gugat cerai nggak apa-apa, katanya Dena aja yang ajukan gugat cerai. Jadi pernah dalam satu pertemuan itu kita tahu siapa yang mengajukan gugat cerai, akhirnya kita yang ajukan gugat cerai waktu itu. Nah setelah itu berjalan lama, setelah keputusan itu ada banding ya kan, ada terus kemudian sampai ke kasasi kayak gimana, kita ikuti terus, kita dampingi. Saya sebagai orang tua, ini anak mau apapun juga dia misalnya menurut pendapat dari pihak lain ya kan, ini akan saya bela terus. Kami keluarga semuanya mendukung dia, setiap sidang, setiap apa kami semua hadir. Ditambah kebetulan ini mendapatkan tim kuasa hukum yang anak-anak muda ya kan, solid, kemudian jawabannya, cara mengajukan untuk bandingnya apa itu sangat bagus sekali, dan mereka selalu kalau dapat ini dibacakan dulu ke kita, dilihat dulu sama kita, solusi sama kita. Saya selalu berkonsultasi dengan kuasa hukum dan semuanya. Ternyata ini sekali bagus, jadi kita mendapatkan ini. Nah kalau memang dia mau banding, itu kan haknya dia ya, terpaksa kita ikuti lah banding ke MA. Ya, sampai akhirnya kita keputusan terakhir ini dapat sangat melegakan sekali. Semoga setelah ada turun ini kita stop lah permasalahannya Dena. Dena mintanya ditenangkan dulu, tidak ada lagi apapun juga di luar, biar dia bisa mendapatkan nanti kehidupan yang tenang, supaya nanti menjadikan tetap wanita yang tenang dulu lebih baik, supaya nanti kalau jodoh tuh bisa mendapatkan jodoh yang baik juga gitu, kalau dia bisa menjaga dirinya gitu kan, menjaga ininya. Nah kemudian kami selama ini fokusnya itu terutama ke anak-anak ya. Anak-anak itu sekarang dari masanya yang lagi kasihan itu, mereka sudah ngerti, udah tahu dan gimana ya. Jadi kita menjaga itu sekali. Kemudian anak-anak kan sekarang ada bersama saya di rumah gitu ya, ada gini. Jadi kita jaga banget mereka itu. Nah ke Dena jangan dulu ada perubahan apa-apa. Kalau misalnya ditanya udah move on gitu, sebetulnya sejak kita ajukan gugatan cerai pun juga kita sudah siap kan, sudah move on. Nah bahwa dia itu harus, tapi saya tidak mengizinkan itu, malahan jagalah anak-anak dulu ya kan, sampai statusnya selesai beres gitu, udah kayak gimana, jangan sampai dia tidak saya izinkan apapun juga dia gitu. Tenang aja, jangan terlalu keburu-buru, siapa tahu kan nanti Allah memberikan dia yang terbaik kalau dia bisa sabar gitu kan, menunggu yang terbaik itu. Ini aja yang saya siapkan untuk ini. Anak-anak cucu-cucu ini yang saya ini banget, saya jaga ya hatinya, bapaknya gini. Mengenai dengan bapaknya, saya harap kalau bapaknya masih punya banyak perhatian, itu bagus.
bagi anak itu figur bapak harus tetap ada, ya kan? Jadi tidak akan mengurangi, menolak, menginginkan bahwa anak-anak itu di bawah bapaknya atau gimana itu silakan. Itu bagus daripada bapaknya melupakan dia, ya kan? Di dalam ini. Tapi lebih lama di kami, kalau di kami memang keluarganya banyak, jadi yang menjaga anak-anak itu banyak. Kalau kami tanya sih sekarang mereka bahagia gitu kan, kayak gini. Di samping semua fokus kepada mereka, ibunya pun juga fokus kepada mereka. Tidak ada pihak lain yang sampai saat ini mempengaruhi ini ke anaknya, ke anak-anak ini. Itu yang saya minta. Kami sebagai seorang ini mas sebelum inkrah, sebelum apa-apa, tidak ada yang namanya Dena itu boleh berhubungan atau berapa dengan orang lain. Bagi kepercayaan, bagi orang Islam ya, seperti itu. Jadi ya setelah inkrah ini kita pelan-pelan, jangan terlalu cepat-cepat keburu-buru gini. Kita tunggu aja takdir dari Allah yang terbaik. Mbak Dena mungkin setelah ini beres, ada kepikiran untuk bekerja, melanjutkan karir seperti itu? Ya sekarang memang terus bekerja kok gitu loh. Ya, Karena ya anak-anak kan kebutuhannya banyak ya gitu loh. Dan kebetulan anakku juga maunya banyak, makannya banyak gitu aja. Gitu. Tiap minggu mesti belanja. Jadi pasti itu harus ya. Kak, tadi kan 30 itu memang udah kewajiban, tapi tadi yang seperti sekolah, mungkin depannya akan bagaimana, akan dibagi dua dengan Kak Ijung atau seperti apa? Ya justru ini lagi ada yang harus dibicarakan ya dengan dia gitu loh, karena ya soal sekolah aja agak alot ya gitu loh. Maksudnya terlepas dari dari yang bersangkutan sudah bilang sudah bayar, tapi ternyata yang uang yang sudah diberikan itu hanya cukup untuk beberapa bulan saja SPP-nya. Nah itu sih saya masih meminta untuk kewajiban ya, berarti ya kewajiban papanya untuk bisa membantu saya. Tapi kayaknya dari pihak dia tuh kayaknya maunya itu jadi urusan saya gitu. Ada perjanjian selain Mas Ijo selain berkewajiban menafkahi, Apa- dia masih sedikit punya hak ya Mbak untuk bertemu atau mungkin mengajak anak jalan gitu Mbak. Nggak ada halangan dari pihak keluarga Mbak gitu. Enggak sih, nggak ada halangan ya dari pihak saya. Pokoknya saya sih memberikan akses seperti itu asalkan anak-anak itu dijemput oleh bapaknya, dijaga selama dalam pengasuhan itu ya sama bapaknya. Jadi jangan dijemput kemudian dititipin lagi, saya nggak mau gitu loh. Jadi harus pas bapaknya mungkin lagi break syuting atau apa gitu ya. Terkadang saya tahu lah anak-anak juga dibawa ke lokasi syuting, nungguin papanya syuting mungkin karena waktunya susah kan. Kadang Sabtu Minggu juga harus bekerja gitu. Saya sih nggak apa-apa asalkan ada bapaknya, pulang juga harus dianterin langsung gitu loh. Jadi sempat kemarin ada masalah kan pada saat dijemput sama supir dan asisten. Nah itu saya sama neneknya juga kita keberatan gitu loh, karena kita nggak mau terjadi sesuatu kan sama anak-anak, apalagi aku punya anak perempuan, cuman sama supir sama asisten kan kayaknya bahaya ya gitu. Itu aja sih. Juga kalau lagi sakit kan, Lagi sakit. walaupun waktunya dijemput, anaknya sakit kan kita juga kalau bisa anaknya juga nggak nyaman ya kalau pergi. Itu aja sih. Harus ada yang nemenin nggak sih Mbak? Gitu dari pihak keluarga gitu. Kalau misalkan masih Jong pengen ngajak jalan. Enggak. Ya. Nggak ada rasa khawatir. Selama ini mau dari pihak keluarga Ya, saya nggak ada. sih nggak sampai segitunya. Kan ada bapaknya. Kita percaya sama bapaknya. Seperti tadi saya katakan, anak-anak harus tetap punya figur bapaknya. Kalau bapaknya sayang sama dia, mau sama dia, saya bersyukur sekali. Demi perkembangan cucu-cucu itu ya. Kak, tapi anak-anak sendiri udah minta masa ketemunya tuh bareng berdua sama mama papanya nggak sih? Ya adalah yang terutama yang kecil ya gitu loh, suka pernah dalam 8 bulan kan sempat kayaknya udah 8 bulanan ya berpisah rumah ya. Yang kecil kemudian sempat nangis, terus dia bilang pengen ke taman safari itu berlima. Karena kita pernah kan seperti itu gitu loh, ke taman safari bareng gitu. Terus akhirnya ya itu saya bilang ya udah deh doa aja gitu loh. Kayak sekarang anaknya mau ulang tahun kan bulan April, terus dia kepengen papanya datang juga ya. Hal-hal seperti itu sih Mbak, yang kadang-kadang mungkin harus saya jaga perasaannya, mungkin saya kasih alasan seperti apa, karena mungkin dalam 1-2 tahun ini kondisinya masih kurang agak mengenakan ya. Kalau untuk saya bisa baik-baik aja ya, saya sebenarnya pengennya baik-baik aja ya,
perpisahan ini toh kan saya udah mengikhlaskan, udah lega juga gitu loh. Tapi mungkin dari pihak sana belum bisa untuk berbarengan dalam mengurus anak yang co-parenting yang baik tuh belum bisa kayaknya. Tapi selain 30 juta itu Kak, ada perjanjian lain nggak sih Kak? Mungkin dari Kak Dena sendiri. Ada Perjanjian apa tuh? ya apa misalnya selain 30 juta si mantan harus apa gitu. Ada nggak Kak? Dari Ya. pihak Kakak? Enggak, harus dilurusin dulu ya. 30 juta itu biaya nafkah anak ya. Ya. Bukan biaya keperluan anak. Anak tuh perlu bayar sekolah. Itu di luar itu putusannya bilang begitu. 30 juta untuk kebutuhan 3 orang anak di luar biaya sekolah. Dan Biaya- kesehatan ya, ya. dan SPP. kesehatan. Nah, itu semua harus dipenuhi. Mbak Dena, ini kan sudah sah berjalan. Mungkin kan ada hak juga dalam pernikahan kan biasanya ada hak bersama. Itu seperti apa sih mungkin dari pihak lawyer juga bisa menjelaskan soal itu? Ada dari Mbak Dena ada pernikahan juga terkait itu atau seperti apa? Kebetulan harta gonogininya nggak ada. Jadi perlu dijelaskan ya. Mungkin selama ini hanya rumah satu saja, tapi itu dalam KPR ya. Jadi sisanya nggak seberapa, itu pun atas nama Dena kebetulan. Tapi itu udah dibagi 2 dari sisanya. Cuma rumah ya yang Ya, Jadi sisanya dibagi 2. setelah bercerai pun saya harus cari rumah sendiri Cari gitu. Tidak tidak disediakan rumah ya oleh yang bersangkutan, harus cari rumah sendiri, harus ya semuanya sendirilah gitu. Tentu masih ada. Untuk masih ibunya. ada mama. Jadi anak-anak begitu rumah kejual ditarik semuanya. berarti rumah yang selama ini ditempati dijual lagi ya? Iya, dijual. Nah, kali itu ada proses KPR-nya. Sisanya bagi 2, itu aja. Jadi kita nggak ributin harta gonogini sih sebetulnya, karena nggak ada harta gonogini yang material ya. Kalau itu jadi kalau perihal biaya sekolah dan yang lain mungkin akan bersama tim kuasa hukum akan membicarakan sama pihak Kak Ijong atau seperti apa? Ya ini dia. Jadi saya juga udah komunikasi sama tim kuasa hukum saya dari pihak dia kan ada melaporkan ya ke LPAI gitu. Kemudian udah sempet lah dari bulan lalu saya bilang ya oke, saya akan datang tapi pada saat saya sudah beres urusan soal ini gitu kan. Kemudian juga diundang dalam minggu depan ini untuk proses mediasi bersama papanya gitu. Jadi saya bilang saya mau datang tapi saya mau dia juga ada gitu loh ya. Seperti itulah Mbak, membahas soal biaya anak, membahas juga mengenai akses ya gitu loh. Karena menurut dia saya kesulitan memberikan akses. Jadi saya bilang saya tidak pernah kan selama ini tiap bulan pasti selalu pergi sama papanya. Jadi di mana saya menutup akses tuh di mana? Sedangkan saya aja punya 3 nomor tapi 3-3-nya itu akses WhatsApp-nya diblok. Jadi anak-anak juga agak kesulitan kan untuk hubungin papanya. Kita harus hubungin melalui tantenya, harus lewat sahabatnya, baru yang dia telepon ke saya gitu. Seperti itu sih. Gitu. Mbak, dengan status sekarang yang sudah berubah, sudah siap Mbak untuk membangun, mendidik anak sendiri Mbak? Jadi saya Sudah sejak ke awal. Ya mau nggak mau ya, tidak ada pilihan lain kan ya gitu loh. Jadi saya selalu bilang ke anak saya, mama nggak akan pernah ninggalin kalian gitu loh. Maksudnya saya tahu ini hal yang berat buat mereka. Kita sempet ya nangis berempat gitu malam-malam karena mungkin anaknya lagi kangen dengan kondisi kita berlima gitu loh. Nggak ngerti kenapa mama papa tuh mesti nggak baik-baik aja, bilangnya gitu ya, bukan berantem gitu. Ya saya bilang ya ini harus terjadi, tapi ya mama sama papa tidak akan pernah dalam satu rumah lagi. Tapi mungkin nanti kalau pergi berbarengan ya doa aja, mungkin itu akan terjadi. Nggak gampang sih buat saya sih, saya udah bisa melalui ya. Buat anaknya sih yang terutama yang kecil. terakhir jalan-jalan sama anak kapan? Berlima atau Berlima. ya. Udah agak lama ya, tahun berarti 2021 lah. Ya sebelum Gacang Jakai. Iya. Jadi berarti kalian pribadi mau ya kita jalan berlima gitu. Tambah maksudnya ya sebagai Ya, buat sahabat, anak sebagai pasti. teman. Ya, buat anak pasti karena perasaan nyaman anak itu kan yang harus kita jaga. Oh, kita sudah selesai hubungannya, tapi kan tidak ada nih namanya bekas anak, bekas bapak kan nggak ada kan. Itu
mungkin suatu saat setelah mereda sudah adaptasi semuanya bisa begitu demi anak-anak. Maaf, dengan adanya kasus Kak Dena ini mungkin jadinya seperti apa sih mah karakter pasangan yang nantinya direstui oleh mama dan keluarga untuk Kak Dena Pasangan suatu Kak Dena. saat nanti? Ya tentu yang sekarang ini yang terbaik ya, yang bisa menerima dia apa adanya, terutama ya kan, itu aja, dengan yang Seiman. tentunya yang seiman lah, karena perbedaan itu ternyata agak repot juga untuk anak-anak, begitu sedikit ya ada ini, jadi ya itu aja nantinya. Udah itu aja. Harus detail loh katanya kalau doa. Mungkin dari kalangan artis lagi mah atau gimana? Enggak lah ya. Ya kita bagaimana Allah nanti menentukan aja, kita nggak terlalu ini sekali ya menentukan ini, makanya sekarang harus menjaga dia, harus menjadi wanita yang baik supaya mendapatkan suami yang baik, itu aja. Apakah nanti mama sendiri yang akan mencarikan? Khawatir Ya, kejadian sampai menjaga dua kali kali. sekarang, menjaga terus. Pasti di Menjaganya itu lebih ketat sekarang Di filter. malahan. Dan dia juga karena dia mempunyai sekarang statusnya seperti single kayak begini, itu attitude-nya harus lebih dijaga, harus dijaga. Jadi dia agak repot, kayak lebih seperti waktu dulu gadis, lebih parah lagi di mama menjaganya. lebih posesif. Lebih posesif karena menjaga image-nya itu harus dijaga banget gitu ya, jangan sampai ini. Karena itulah saya ingin dia dapat suami yang baik. Kalau dia tidak jadi wanita yang baik, tidak akan dapat suami yang baik. Mama kan 24 jam bersama cucu ya. Ya. Artinya memberi pengertian sama mereka seperti apa? Kalau Kak Dena mungkin dari awal juga sudah Ya. ada pendekatan. Ya. Nah, dari mama sendiri ke anak-anak, ke cucu gimana? Setiap saat itu diberikan ini bahwa anak-anak itu sekarang mama sama papanya berpisah karena udah berbeda rumah. Tapi kalian tidak akan tetap papanya adalah tetap sama, tetap papanya, mamanya juga. Cuman yang beda, papanya kamu itu udah gak mencintai mama kamu lagi, ya kan? Jadi dia jadi terpaksa sudah mencintai yang lain. Jadi terpaksa dia harus berpisah anak-anaknya. Benar kan? Jadi dia terpaksa meninggalkan mamahnya. Ya Emma, jadi keluarga Fizi jadi hancur ya Emma ya. Ya, tapi kalian harus tetap ini. Nah sekarang misalnya ada informasi, kita ajarin dia di dalam ini kan sekarang secara negara dia itu statusnya kan Islam semuanya. Tapi kalau bapaknya sekarang sudah misalnya ada diajak dia ke gereja, nah kita biarin. Saya bilang ke ini, nggak apa-apa. Kamu belajar asal dapat ilmu yang pelajaran baik, semuanya segala macam, silahkan ambil. Di rumah kita ajari sesuai dengan keyakinan kita. Tapi dia nanti akan menentukan, memilih siapa yang akan menjadi idol panutan dia. Kalau ibunya lebih baik, ya menjalankan ibadahnya baik segala macam, pasti anak-anak akan ikut ibunya. Begitu juga kalau bapaknya nanti bisa menjadi panutan, gimana? Mungkin bisa ikut bapaknya. Silahkan kalau sudah nanti menjelang dewasa.